Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Setelah hari Kamis yang lalu kita berbakti bersama-sama dalam KPP online. Pada malam hari ini tema khotbah kita adalah Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita akan membaca nanti dari Yohanes 11, saudaraku. Dan mungkin bagi yang tadi sudah menunggu juga sudah membaca ayat-ayatnya dalam Yohanes 11 ini dari ayat 1 sampai 44. Kita tidak akan bacakan semuanya pada malam hari ini, tetapi bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah membacanya, ya Bapak Ibu dapat bisa lebih mengikuti acara ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini. Kami bersyukur sekali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati acara pada malam hari ini, dan biarlah kami semua diberkati dan kami semua memperoleh kebenaran dari firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, saudaraku sekalian, waktu hari Kamis kemarin tema kita adalah jadilah sesuai dengan imanmu. Acap kali kesembuhan yang terjadi yang Yesus lakukan itu memang karena orang itu betul-betul memang ngotot, mengejar, dan betul-betul berjuang habis-habisan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kemudian percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Dan itu terjadi seperti yang hari Kamis yang lalu kita sudah belajar bagaimana seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, ya karena dia betul-betul beriman, betul-betul fight, betul-betul berjuang untuk itu, walaupun dia dalam kondisi yang lemah, tapi dia berpikir dan berkata dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, asal kujama aja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia disembuhkan. Acap kali hal itu terjadi dalam firman Tuhan yang kalau kita baca bahwa kesembuhan itu terjadi karena iman dari orang yang datang pada Tuhan. Sehingga Yesus sering berkata, jadilah, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat. Sama seperti kepada perempuan itu pun Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Seringkali Tuhan berkata demikian, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kalau kita sekarang pada hari ini Yesus adalah kebangkitan hidup tema kita, maka mari kita melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan. Kita baca dulu Yohanes 11 ini, ada beberapa ayat saya baca. Saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ada seorang yang sakit, yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara dapat baca itu dalam Lukas 7 Lukas 7 bagaimana hal ini pernah terjadi. Jadi Lazarus ini adalah saudara laki-laki dari Maria dan Marta. Jadi dia punya dua saudara perempuan, Lazarus. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, saudara perhatikan di sini pada ayat 6. Namun setelah didengarnya
bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di sini terlihat dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena dia akan berbuat sesuatu. Mari kita lihat sebenarnya apa yang Tuhan hendak lakukan. Nah, saudaraku sekalian, akhirnya Lazarus mati. Dan Yesus tahu hal itu. Dan murid-muridnya tidak tahu bahwa Lazarus mati. Tapi akhirnya kalau kita perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 14, maka Yesus berkata dengan terus terang kepada murid-muridnya, begini katanya, ayat 14, Lazarus sudah mati. Nah, tapi ayat 15, mari kita perhatikan, firman Tuhan berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudaraku sekalian, sekali ini mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan bukan karena ada yang beriman bahwa dia bisa dibangkitkan, saudaraku sekalian. Tapi memang Yesus melakukan ini karena dia mengasihi Lazarus, dan dia juga mau menunjukkan bahwa dia adalah yang diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, jadi karena Yesus sudah sengaja tinggal 2 hari dan kemudian berjalan lagi pergi ke Betania, saudaraku sekalian, maka ayat 17 dikatakan oleh firman Tuhan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari, saudaraku sekalian. Dia telah 4 hari mati dan 4 hari di dalam kubur. Karena orang Yahudi kebiasaannya adalah menguburkan pada hari di mana orang itu meninggal, lebih dari 24 jam. Saudaraku sekalian, jadi dia sudah 4 hari mati dan 4 hari terbaring di dalam kubur. Nah, saudaraku sekalian, itu yang terjadi. Dan apa kemudian yang terjadi ketika dia bertemu dengan saudara-saudara perempuan Lazarus? Kita perhatikan di sini. Ketika Marta ayat 20 mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku, saudara-saudara perempuannya yakin sekali kalau Yesus datang waktu dia sakit, pasti nggak mati. Jadi mau bilang begini, sayang Tuhan, kau datang terlambat. Kalau dia lagi sakit engkau datang, kami percaya, kami yakin dia pasti Tuhan sembuhkan. Tapi sekarang udah mati, udah 4 hari lagi dalam kuburan. Jadi mereka berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Tapi dia tetap berkata, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah, saudaraku, Marta berkata demikian. Walaupun dia sebenarnya tidak mengimankan bahwa saudaranya Lazarus akan dibangkitkan oleh Yesus, saudaraku. Nah, kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, kata Marta kepadanya, coba saudara perhatikan apa yang dikatakan Marta kepada Yesus. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya Tuhan, pasti dia bangkit pada waktu akhir zaman. Saudaraku sekalian, mungkin coba saudara bayangkan seandainya kita menghadiri, kita melihat orang mati dan dia sudah mati. Seringkali pendeta akan berkata, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kita semua amin bahwa itu akan terjadi. Tapi seandainya tiba-tiba dia bangkit pada saat dia di dalam kotak peti matinya, wah, itu belum tentu sesuatu yang kita harapkan. Mungkin kita tidak beriman akan hal itu terjadi. Demikianlah yang terjadi pada saudaranya ini. Jadi ketika Yesus bilang, saudaramu akan bangkit, iya Tuhan pasti bangkit, tapi bukan sekarang, nanti dia akan bangkit. Padahal Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Yesus berkata, dia bisa bangkit juga pada hari ini.
Tetapi Marta bilang, iya Tuhan, dia pasti bangkit. Tapi nanti pada akhir zaman, waktu semua orang-orang percaya bangkit. Tetapi Yesus kemudian berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu Yesus katakan kepada Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta percaya, saudaraku sekalian, tapi dia semua tidak menjawab langsung apa yang Tuhan katakan, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sesungguhnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Lazarus ini pun akan bisa bangkit walau ia sudah mati. Tapi saudaraku sekalian, datang Marta, dia lebih global menjawabnya, ya aku tahu engkau Mesias, aku tahu engkau anak Allah, dia akan datang dalam dunia. Tetapi soal kebangkitan adiknya atau saudara laki-lakinya, wah, dia tidak terpikir akan hal itu. Beda saudaraku sekalian, ketika anak Yairus mati, siapa yang beriman? Orang tuanya beriman. Ketika ada anak muda di Nain mati, saudaraku sekalian, ibunya seorang janda, sedih sekali. Dan bahkan saya tidak membaca bahwa dia memohon pada Yesus untuk dibangkitkan. Tapi Yesus berbelas kasihan. Yesus jatuh hatinya kepada ibu janda ini, karena anaknya cuma satu-satunya dan mati pula. Bagaimana hidupnya? Yesus sangat jatuh hati sehingga akhirnya dengan kuasanya dia membangkitkan anak muda di Nain itu. Saudaraku sekalian, anak muda di Nain itu lagi diusung mau dikubur. Berarti dia baru mati pada hari itu, saudaraku sekalian. Kalau anaknya Yairus baru saja mati, mungkin baru beberapa jam mati. Saudaraku, tapi kalau ini 4 hari sudah mati, saudaraku sekalian. Tapi Yesus masih tetap berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia mau berkata, Lazarus ini walaupun sudah mati, dia bisa hidup karena akulah, kata Yesus. Akulah, kata Yesus. Yesus menunjuk dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Saudaraku sekalian, Marta tidak dapat mendengar dengan baik atau menerima dengan baik message ini, saudaraku, pesan ini. Dia hanya bilang, ya Tuhan, aku percaya engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku sekalian, lalu dipanggilnya saudaranya yang satu lagi yang namanya Maria, saudaraku sekalian. Maria juga sama saja, saudaraku sekalian. Kalau kita baca di Yohanes 11 ayat 32, sama aja perkataan dia kepada Yesus. Dia ketemu Yesus, tersungkur depan Yesus, dan lalu dia berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu dia nangis juga, saudaraku sekalian. Mereka mau bilang, kenapa kau terlambat Tuhan? Kalau dia lagi sakit, engkau pasti bisa bikin dia sembuh. Kami percaya engkau dapat menyembuhkan dia. Kami sudah melihat engkau menyembuhkan banyak orang. Saudaraku Lazarus juga pasti bisa sembuh. Dua-duanya tidak mempunyai permintaan untuk Lazarus dibangkitkan. Hanya bilang, kalau engkau datang duluan Tuhan, engkau pasti dapat menyembuhkan adik kami ini atau saudara kami laki-laki ini, dan dia pasti tidak mati. Dan mereka menangis, saudaraku sekalian. Dan saudaraku, firman Tuhan tadi berkata pada ayat 5, Yohanes 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus sayang pada 3 orang ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ada satu ayat yang terpendek dalam firman Tuhan, apalagi dalam bahasa Inggrisnya hanya bilang Jesus wept. Kalau bahasa Indonesia, maka menangislah Yesus karena kasihnya kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Menangislah Yesus.
Saudaraku, dia mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Lalu kemudian kalau kita lihat pada ayat 39, Yesus berkata, angkat batu itu. Saudara bayangkan, 4 hari mati, saudaraku sekalian. 4 hari mati. Nggak usah berapa jam, saudaraku sekalian. Kalau kita mati, saudaraku sekalian, hanya dalam tempo 4-6 menit, maka otak kita pun udah rusak permanen, saudaraku sekalian, karena tidak dapat oksigen, saudaraku sekalian. Tidak dapat oksigen, maka otak kita sudah rusak dalam 4 atau 6 menit. Demikian juga tubuh kita akan sudah mulai rusak. Dan kalau zaman sekarang ada diberikan supaya tidak diberikan suntikan formalin untuk supaya tidak berbau. Kalau tidak disuntik formalin, saudaraku, 1 hari, 2 hari pasti sudah bau, saudaraku sekalian. Saudaraku, itu yang dialami sekarang, itu yang diminta oleh Yesus, angkat batu itu yang mati ini sudah 4 hari, saudaraku sekalian. Maka kita sudah membayangkan ususnya pasti sudah busuk, segala otot-ototnya sudah hancur, matanya juga pasti sudah tidak bisa berfungsi, saudaraku sekalian. Otaknya juga sudah rusak, saudaraku, sehingga adalah satu hal yang memang mustahil orang 4 hari mati bisa bangkit dan bisa berkata-kata dan bisa berpikir dan bisa melihat, sebab semua organ tubuhnya sudah rusak, saudaraku sekalian. Tetapi Yesus berkata, angkat batu itu. Saudaraku, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata pada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Apakah dia berharap bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus? Enggak. Sudah 4 hari dia sudah berbau, Tuhan. Lalu jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Saudaraku, ingat, memang Yesus mau mengajarkan supaya mereka percaya. Sama, saudaraku, kalau kita baca ini sebenarnya sama seperti ayat 15. Sebab Yesus berkata pada ayat 15, memang syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sehingga sekarang Lazarus sudah mati. Sebab dengan demikian Yesus berkata supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku sekalian, berbeda dengan hari Kamis yang lalu, wanita 12 tahun pendarahan itu beriman, asal aku jamah saja ujung jubahnya aku akan sembuh. Dia mempunyai iman. Atau yang pernah kita bahas, Bartimeus, pengemis buta, yang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makin dia berteriak, makin orang menyuruh dia diam, makin dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia beriman. Tapi ketika Lazarus, tidak ada yang mempunyai iman seperti itu. Malah saudara perempuannya bilang, Yesus, Guru, udah 4 hari, sudah berbau, engkau mau apa? Dan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah? Dan akhirnya batu itu diangkat, saudara. Dan kemudian Yesus berdoa. Dan dia berdoa, berkata begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah maksud Yesus, saudara. Supaya kita percaya bahwa Yesus telah diutus oleh Allah Bapa, saudara. Dan sudah berkata demikian, berserulah dengan suara keras, ayat 23, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu datang keluar. 4 hari mati, saudaraku. Telah rusak seluruh organ tubuh. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku, setelah mujizat ini, Yesus semakin
disepakati oleh orang-orang Farisi untuk dibunuh karena mereka melihat semua orang sekarang berbondong-bondong percaya kepada Yesus karena mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa saudaraku sekalian? Karena memang Yesus adalah seperti dikatakannya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang mati, kalau percaya akan hidup. Saudaraku sekalian, dia mau berkata, Lazarus dapat kubangkitkan. Dan sebenarnya Yesus tidak hanya berkata soal secara fisik, tetapi Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, dia akan tetap hidup. Artinya kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Saudaraku sekalian, dia berkata kepada Marta, percayakah engkau akan hal itu? Barang siapa percaya kepadaku, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudaraku, Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan saudaraku, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, percayalah bahwa kita juga akan hidup selama-lamanya. Kalaupun kita mati dikuburkan, maka kita akan bangkit pada waktu hari di mana Tuhan membangkitkan kita. Saudara-saudaraku sekalian, percayakah saudara akan hal itu? Saudaraku, dan Yesus memberi bukti bahwa dia memang dipercaya sebagai orang yang dapat membangkitkan, sebab dia membuktikan bahwa dia membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari. Dan bukan saja hanya itu, ketika dia mati dikuburkan, maka pada hari ketiga dia pun bangkit, saudaraku sekalian. Sehingga kalau kita percaya kepadanya, kita tidak sia-sia percaya. Karena Yesus telah memberi contoh bagaimana dia membangkitkan Lazarus. Dan Yesus telah memberi contoh bahwa dia telah bangkit dari kematian. Dan kita pun juga pasti bangkit dari kematian, saudaraku sekalian. Saudaraku, maukah saudara percaya pada Yesus? Dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudaraku, kalau saudara percaya padanya, percayaanmu tidak sia-sia. Engkau akan beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Saudaraku, hidup itu sendiri. Hidup dan hidup itu adalah kekal, saudaraku sekalian. Di sini berbicara bukannya hidup 70 tahun, 80 tahun, tapi hidup yang kekal. Itulah yang dimiliki Yesus. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka saudara percaya kepada Yesus. Kalau saudara mau percaya kepadanya, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Yesus, saudaraku. Percayalah pada Yesus. Seandainya besok engkau mati sekalipun, maka Yesus akan membangkitkan engkau pada waktu dan hari di mana kebangkitan itu akan ada. Dan semua orang percaya akan dibangkitkan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa bagi siapa yang mau percaya pada Yesus, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau minta ampunan segala dosa-dosanya. Karena Yesus telah mati di kayu salib, mencucurkan darah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Darahnya tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita, sehingga kita kembali disucikan oleh Tuhan. Darahnya yang sanggup menyucikan kita. Mari saudara, bagi saudara-saudara yang rindu untuk bertobat, menerima Yesus, mari berdoa bersama-sama. Ikuti doa yang akan saya naikkan. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Engkau adalah Allah. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Ampunilah dosa-dosa saya. Masuklah dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, biarlah engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku, kalau saudara percaya pada Yesus, maka saudara akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara, kita sudah lihat bagaimana Yesus sanggup untuk membangkitkan orang mati. Kita juga sudah tahu bagaimana Yesus dapat berjalan di atas air. Dan bagaimana Yesus dapat menghentikan gelombang dan badai di danau hanya dengan 2 perkataan. Peace,
Be still. Saudaraku sekalian, diam, tenanglah. Dan danau pun jadi tenang. Saudaraku, siapa yang bisa melakukan itu? Kita juga tahu bahwa Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, saudaraku sekalian. Jadi kalau satu laki-laki dia bawa istrinya satu, bawa anaknya satu minimal, maka 15.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, saudaraku sekalian. Yesus sanggup. Bagaimana 15.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul. Saudara-saudaraku sekalian, itulah yang Yesus lakukan. Dan mujizat itu sampai sekarang tetap ada. Mujizat-mujizat itu tetap ada sampai sekarang. Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudaraku sekalian, kuasanya juga tidak berubah. Saudaraku, demikian juga kalau saudara sakit, maka Yesus juga sanggup menyembuhkannya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya, dalam Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara, kalau saudara sakit, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Mari saudara, mungkin saudara sakit pada malam hari ini, atau mungkin saudara tidak sakit, tapi saudara begitu ketakutan melihat kondisi yang ada pada saat ini. Ketakutan melihat bagaimana COVID-19 ini sangat membuat rasa cemas. Ketakutan mungkin dengan kondisi ekonomi saudara. Ketakutan melihat kondisi yang ada, masa depan saudara. Mungkin saudara ketakutan juga dan melihat apakah yang akan terjadi pada masa depan. Mari saudaraku, bukan saja sakit, tetapi kalau saudara merasakan satu ketakutan, satu pengharapan putus asa, mari saudara datang pada Yesus. Yesus pengharapan kita. Yesus sanggup untuk mengubah putus asa kita menjadi harapan yang baik, dan sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Saudaraku, saudara yang sakit, apapun sakit saudara, mungkin sakit saudara tidak bisa disembuhkan lagi secara medis. Mungkin saudara sakit kanker yang parah, stadium 4, atau mungkin saudara sakit COVID-19 pada saat ini, yang memang belum ada obatnya sampai saat ini. Atau mungkin saudara sakit yang lain, yang tidak dapat disembuhkan. Atau mungkin saudara punya sakit yang baik berat atau ringan. Apapun itu, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menyembuhkan kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, mari, barang siapa yang sakit dan mau didoakan, tumpangkan tanganmu kepada tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit COVID-19, saudara taruh pada dada saudara, atau sakit pada jantung saudara, pada paru saudara, taruh pada dada saudara. Saudara sakit pada tangan saudara, taruh tangan saudara yang satu pada tangan yang sakit. Atau sakit pada kepala saudara atau mata saudara, taruh pada mata saudara. Taruh di mana tempat itu sakit. Atau kalau saudara mendoakan orang lain, saudara beriman, berdoa untuk orang lain di tempat lain itu juga disembuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kami percaya Engkau dapat melakukan mujizat, dan firman-Mu berkata oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Dan kami percaya bilur Yesus itu menyembuhkan kami apapun sakit penyakit kami. Oleh bilur Yesus kami percaya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus kami sembuh. Dan kami menerima dengan iman kesembuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Percayalah, Yesus yang menyembuhkan saudara. Hanya dengan iman saudara sembuh. Saudaraku, Tuhan tidak meminta apa-apa. Tidak meminta uangmu, tidak meminta jabatanmu, tidak meminta status apapun, tetapi hanya meminta iman. Karena barang siapa yang percaya dan beriman, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun itu, maka menerima kesembuhan. Saudaraku, yang terakhir sebelum saya menutup acara ini, bagi saudara yang sudah menonton ini berkali-kali,
Dan saudara rindu sekarang untuk melayani Tuhan, rindu untuk mendoakan orang sakit. Saudaraku, saudara juga pasti bisa dipakai Tuhan. Karena siapa yang dapat mendoakan orang sakit? Ada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan harus saya, pendeta, yang mendoakan. Saudara pun bisa. Saudara bisa mendoakan keluargamu. Saudara bisa mendoakan mereka. Zaman sekarang, karena harus stay at home, saudara dapat menelpon dan mendoakan melalui telepon. Saudara, barang siapa yang mau untuk dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit, saudara akan dilatih dalam Healing Ministry Course. Nah, saudara lihat di situ di layar ada nomor teleponnya, saudara hubungi dan katakan saya mau dilatih. Maka saudara akan menerima pelatihan. Dan saudaraku, pelatihan ini adalah gratis. Saudaraku, tidak dipungut biaya. Saudara, jadi yang diperlukan adalah memang komitmen saja dan kesetiaan untuk menyelesaikan modul-modulnya. Nah, bagi saudara-saudara yang rindu untuk dilatih, saya akan berdoa bagi saudara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang pada malam hari ini rindu untuk dilatih ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertainya mulai malam hari ini. Bimbinglah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat ya Tuhan dipakai sebagai alat bagimu untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Saudaraku, jangan lupa juga mendoakan bangsa kita, juga mendoakan pemimpin kita, Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden kita. Dan kita juga berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dari bangsa kita. Tuhan memberkati bangsa kita. Tuhan memberkati semua bangsa di dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.